warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Legalku, tempat curhat legalmu. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dan beliau adalah seorang komisaris di PT Legalku Multi Digital. Sekaligus beliau adalah seorang ownernya dari Quarantine. Pada podcast kali ini kita akan berbincang, bercengkerama secara langsung dengan pendirinya, dengan pendiri Quarantine. Kita akan membahas seputar sejarah pendirian Quarantine, bagaimana, kemudian juga proses produksinya seperti apa, sampai pada mereka itu membangun ketangguhan bisnis di tengah krisis ini, regulasinya seperti apa begitu. Nah, sebelum kita menuju pada pembahasannya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumbernya. Selamat siang, Abah. Selamat siang. Kita akan berkenalan secara langsung dan kita ingin tahu, Abah, bagaimana dari aktivitas Abah sendiri secara keseharian, dan juga kenapa Abah sering sekali dipanggil Abah Soleh. Nah, itu. Terima kasih, Mbak, atas semuanya, dan saya juga terima kasih atas undangan waktu yang diberikan untuk saya datang ke sini. Semoga menjadikan suatu keberkahan, manfaatan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mo Soleh, tapi orang secara umum memanggil saya Abah Soleh. Pekerjaan saya, aktivitas sehari-hari adalah sebagai tabib, yang mana berkaitan dengan suatu kesehatan untuk menolong satu sama lain. Untuk yang keduanya, masalah air quarantine. Air quarantine ini ceritanya dulu ada seorang yang datang berobat dari Singapura. Iya. Ada Singapura itu terus dia mengundang penyakit batu ginjal sama batu empedu. Ya, tapi tidak tak sebelumnya, maaf ya. Akhirnya dari Singapura menuju ke Indonesia karena dia agak stres. Akhirnya dia ke Bawen, terus dia mencari di HP itu pengobatan alternatif yang terdekat. Akhirnya datang ke sini, tempat saya. Setelah itu saya ikhtiari, Allah Ta'ala ridho. Itu datang hari Jumat, Sabtunya itu keluar batinnya. Nah, beliau ini penasaran dengan air tadi. Air tadi akhirnya di labkan, ternyata pik itu apa ya? Di bahasanya itu pik itu berarti nomor 1. Nah, dengan itu terus aku muncul gagasan-gagasan yang mana bagaimana bisa menyehatkan masyarakat tanpa harus mengonsumsi yang agak sulit. Cukup dengan air ini, insya Allah akan menjadi sehat. Tetapinya berarti harus izin Allah. Iya, tetap ada ikhtiarnya ya. Iya, tetap ada ikhtiarnya. Kalau Allah mengizinkan segala sesuatu apapun, ini akan menjadi suatu obat, menjadi suatu kesembuhan. Itu. Atau untuk yang lain-lainnya, ini menjadikan suatu gagasan yang mana muncul untuk di-ban-kan. Untuk di-ban-kan, padahal aku tidak ada pengalaman masalah itu. Maaf saya itu lulusan SD, jadi tidak berpengalaman pada orang luar bagaimana. Akhirnya ada seorang teman yang datang, bagaimana untuk menumbuhkan ini dan masyarakat ini bagaimana. Kami ketemu dengan teman antara lain, ini tidak akan saya hilangkan, Mas Aslori. Itu kesepakatan untuk mengizinkan. Jadi segala sesuatu apapun ini akhirnya tercapai dengan izin dari halal, dari SNI, dari izin-izin yang lain. Itu semuanya, itu semuanya sudah tercapai. Alhamdulillah ini semuanya tercapai. Tinggal ini pemasaran dengan semuanya itu, semoga berkah pada kita semuanya. Gitu, Mbak. Terima kasih.
Baik Abah, kita semua juga di sini ingin tahu bagaimana prosesnya, proses produksi air mineral Quarantine. Apakah ada teknologi khusus dan juga metode khusus yang digunakan dalam pembuatan Quarantine ini? Sebelum didistribusikan itu langkah-langkah yang dilakukan oleh PT itu bagaimana? Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya yang dulu itu untuk mengembangkan semuanya itu kan kita harus berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan suatu standar di Indonesia ini semuanya. Harusnya harus melalui satu perizinan dan sebagainya. Nah ini sudah dikemas dan diproses dengan mesin yang insya Allah menyawai dengan air mineral yang baik. Jadi proses-proses ini juga sesuai dengan standar nasionalnya Indonesia ya, sesuai dengan standar produksinya, produksi air mineral. Jadi aman sekali dikonsumsi dan menyehatkan untuk tubuh begitu. Betul nggak? Baik, kita tadi sudah mengetahui dari prosesnya yang lumayan panjang ya Abah ya. Terus apakah Quarantine juga memiliki sertifikasi khusus untuk menjamin kualitas dan keamanan produk ini, Abah? Ya, terima kasih Mbak. Sesuai yang saya katakan tadi, sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwasannya untuk menyetandarkan semuanya itu kita berpayung dengan hukum, maka ada SNI, ada halal, ada BPOM, itu semua kan sudah kami lakukan, sudah kita lalui. Dengan kita berpayung hukum, kita menjadi aman, sesuatu apapun, dikarenakan kita hidup di negara hukum, maka kita harus taat hukum juga. Gitu, Mbak. Ya, dan kebetulan juga PT Legalku Multi Digital ini tidak hanya bergerak pada Quarantine, di sini juga kita ada layanan hukum. Jadi kita memastikan produk ini sudah layak untuk diproduksi, kemudian juga dikonsumsi oleh masyarakat secara umum gitu ya. Aman sekali ya, dan juga ada keamanan dilihat dari sertifikasi halalnya juga, halal untuk semua orang. Iya. Gitu. Oke pemirsa, saya ingin menyampaikan tentang Quarantine. Jadi air ini sangat baik sekali untuk kebaikan air dalam setiap tetesnya dan juga manfaatnya untuk menyegarkan tubuh juga. Apabila dari teman-teman misalnya ingin muncak atau enggak misal ada aktivitas tertentu di kantor misalnya bekerja, sangat dirasa membutuhkan Quarantine ini karena ini bagus sekali untuk tubuh dan bisa menyegarkan tubuh, otomatis pikiran juga ikut segar gitu ya. Apabila ingin mengkonsumsi ataupun menjadi distributor, menjadi bagian dari kami, silahkan bisa kontak aja www.quarantine.id gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita juga belum tahu. Nah, ini yang menjadi sejarah awal mulanya Quarantine ya Abah ya. Kita akan membicarakan pemaknaan dari Quarantine. Boleh dijelaskan tentang itu Abah? Oke, terima kasih sekali untuk Mbaknya dan semuanya yang ada di sini. Jadi Quarantine ini muncul ide yang mana saya terdakan tadi, ada sebuah klien pasien tadi. Itu kan orang dua, yang satu itu seorang seorang Chinese ya. Dia itu kompak, pandai betul. Akhirnya aku punya ide, terus digabungkan. Jadi aku berpikir kuah itu adalah air. Terus aku untuk masalah mengerti sedikit tentang kesehatan anatomi tubuh, ada REN, ada AHO, ada meridian itu. Maka REN itu bisa diartikan menjadi anggota tubuh. REN itu anggota tubuh. Kalau tin itu adalah suatu kesehatan. Maka diambil dari bahasa Norwegia. Itu tin adalah kesehatan. Maka ini akan aku gabungkan menjadi Quarantine. Quarantine saya pikir itu indah, didengar indah, juga cantik. Dan ada ciri khasnya juga ya Madinya. Ada ciri khasnya adalah ini mendunia, ada mendunia. Dan
insya Allah tidak dimiliki. Gampang dibuat juga ini kalau dilihat dari namanya, kuarantin gitu. Betul, kuarantin itu kan sangat indah, mudah diingat, tuh cantik gitu loh, kuarantine, sangat luar banget. Dan ini adalah bukan untuk melihat dahaga juga tidak, ini juga untuk suatu pemenuhan. Insya Allah dengan seperti ini juga memerlukan suatu perjuangan. Yang perjuangan, ide-ide kuarantin seperti itu. Tapi tidak bisa luput dari sepatu sporting. Sportingnya ini di sebelah saya itu ada istri. Istriku sangat mensporting masalah berdirinya ini. Maka tidak ada yang bisa membesarkan seorang suami kecuali istri. Jadi kalau Anda ingin berhasil sekali apapun, satu untuk kesehatan tubuh, jangan lupa dengan kuarantin. Yang keduanya adalah diluntini martabat sebagai seorang istri, sehingga istri akan tahu kepada seorang suami karena suatu kebersamaan adalah membesarkan. Iya betul ya. Dalam rumah tangga juga harus ada kesalinan ya Abah ya. Makanya bisa terciptanya kuarantin ini juga hasil dari kerjasama keduanya, Abah dengan istrinya. Betul Mbak. Tapi ada kaitan yang lain bahwasanya. Secara umum ada secara dohiriyah dan batinah. Jadi secara luar dan dalam. Kalau orang pandai, cerdas, lihe, itu kan berpatokan dengan suatu formal. Dalam arti sekolah di mana, ijazah apa, gitu ya. Tapi kalau di segi dalam, itu tauhid. Itu adalah sampean pandai, cerdas itu pertanyaannya adalah ibumu siapa? Maka hormati, taati ibumu. Jika kamu pengen berhasil segala apapun. Dan semua sudah berkaitan dengan suatu, maaf ini ya, ini keberhasilan akhirnya menjadi kaya. Itu karena di sini ada seorang istri. Istri sangat mensupport dan mendoakan, maka itu suatu keberhasilan. Dan kalau sudah pandai, cerdas, kaya, jadi raih. Tapi berkaitan dengan bapak, maka bapak tadi, kedua orang tua harus kita hormati, kita taati. Yang berkaitan dengan bapak adalah suatu kekayaan tadi. Maka hormati kedua orang tuamu, junjungi martabat sebagai orang istri, dan kita harus berbuat baik. Ini akan menjadi kunci untuk keberhasilan. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Abah ya tentang sejarah berdirinya kuarantin yang ternyata dilihat dari sejarah itu sangat sentimen. Abah dalam mendirikan kuarantin ini tidak lepas dari peran seorang istri ya, gitu ya, doa istri dan lain sebagainya Abah. Ada lagi yang mau disampaikan tentang sejarahnya kuarantin Abah? Oke Bu, tentunya saya terima kasih banyak atas waktunya ini. Tentunya tidak bisa luput dengan seorang peran guru. Guru, jadi istilahnya adalah guru, orang tua, istri, terus kita berbuat baik. Itu semuanya. Maka segala masa lalu Anda apapun, masa depan Anda masih suci. Maka kesucian itu diisi dengan suatu kebaikan untuk menjadikan suatu keberhasilan, menjadi suatu kemuliaan. Kemuliaan itu harus diraih dengan ilmu. Ilmu tidak harus diperoleh di meja, tapi orang yang punya ilmu adalah orang yang mempunyai cara. Maka segala cara yang penting adalah halal atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran kita tak lain lagi jadi satu guru, dua orang tua, istri, terus berbuat baik. Iya, itu kuncinya ya dalam ingin mendirikan suatu bisnis. Termasuk ini juga sejarahnya dari kuarantin berdirinya itu sangat bermakna bagi pemiliknya. Dan tentunya apabila dari teman-teman bergabung dan juga konsumsi kuarantin akan merasakan kebermanfaatan itu. Begitu kabarnya. Ini kemudian pesan dari kuarantin dari Abah sendiri tentang pentingnya air untuk kebutuhan tubuh guna menunjang transformasi hidup untuk masyarakat. Itu bagaimana manfaatnya kuarantin kepada semua orang itu bagaimana? Terima kasih untuk mbaknya. Anugerah hidup lebih baik. Anugerah hidup lebih baik. Anugerah itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tubuh kita tidak bisa luput dengan suatu adanya cairan. Maka cairan air mineral kuarantin ini sangat berguna untuk
tubuh, untuk kesehatan tubuh, maka setiap hari dimanapun Anda berada, entah itu di perjalanan, entah mau kemana, atau di tempat tidur, di tempat Anda kerja, jangan lupa di depan atau di samping Anda ada suatu quarantine. Ini ada menambah suatu kesehatan untuk kita semuanya. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Mulai kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada semua orang ya. Kepada Abah, kepada semua orang yang sudah menonton pada podcast kali ini. Terima kasih sudah berkunjung pada podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan tentunya saya yakin sekali ini akan bermanfaat karena tadi kita sudah membahas seputar proses produksinya, kemudian juga cara untuk bergabung bersama dengan quarantine itu bagaimana, kemudian juga sampai pada pemaknaan tentang hidup ya ini ya. Ini saya mendapatkan pesan yang amat banyak dari Abah tentang hidup yang kita harus tentang menghormati orang tua, kemudian juga bagaimana untuk mendapatkan ridho itu, karena ridho seorang orang tua, karena saya sendiri belum menikah, jadi tanggung jawab hidup saya masih ada pada orang tua gitu. Ridhonya ketika saya ingin memulai suatu bisnis atau berjalannya karir harus diimbangi dengan ridho orang tua. Betul, gitu. betul. Terima kasih Abah sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama podcast Legalku. Terima kasih juga kami sampaikan kepada penonton yang sudah menonton pada podcast ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan juga like pada podcast kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.